Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mutiara Pratiwi Putri dengan NIM 2009 0650 1015 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan 4 poin dasar tugas final kewirausahaan. Langsung saja, poin pertama saya akan paparkan sebagai berikut. Jadi poin pertama yang saya jelaskan di sini yaitu materi yang telah saya dapatkan selama perkuliahan diampu oleh dosen Bapak Muhammad Jamil SE MSI. Jadi berbicara tentang bisnis itu adalah semua hal yang menghasilkan keuntungan. Namun bagaimana kita memulai suatu bisnis? Nah, untuk memulai suatu bisnis, hal pertama yang harus kita kerjakan yaitu perubahan mindset. Nah, di sini ketika kita bermindset fixed, kita harus mengubah mindset kita atau cara pandang atau cara berpikir kita kepada growth mindset, di mana kita tidak boleh cepat puas atas pencapaian-pencapaian yang telah kita raih, tetapi kita harus mengembangkan terus-menerus sehingga pencapaian-pencapaian tersebut berkembang terus-menerus. Selanjutnya yang kedua yaitu opportunity atau peluang. Nah, untuk menghasilkan peluang di sini kita harus menghasilkan simbiosis mutualisme, di mana kita harus menguntungkan antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan lebih tinggi, tetapi sama-sama menguntungkan. Selanjutnya di sini yaitu pengetahuan baru. Nah, ketika kita ingin memulai suatu bisnis, maka kita harus menggali pengetahuan baru yang tidak kita dapatkan terdahulu. Selanjutnya yaitu manajemen dan akuntansi, dan yang terakhir yaitu literasi finansial. Selanjutnya berbicara mengenai aset. Aset itu adalah suatu hal yang menghasilkan pemasukan, sedangkan kewajibannya itu suatu hal yang menghasilkan pengeluaran. Nah, di sini prinsip yang mencerahkan. Prinsip yang mencerahkan antara lain yaitu yang pertama, selalu mencari nilai tambah. Yang kedua yaitu faktor kali. Yang ketiga yaitu peluang ada di mana-mana. Yang keempat yaitu be, do, and have, yaitu menjadi, melakukan, dan mempunyai. Yang kelima yaitu belajar bukan menyalahkan. Dan yang keenam yaitu alam semesta yang berlimpah. Jadi poin kedua yang akan saya jelaskan di sini yaitu terkait kunjungan UKM di wisata kebun gua. Jadi setelah saya mengunjungi kebun wisata gua tersebut, saya mendapatkan motivasi bahwa semua orang itu bisa sukses tanpa kita melihat latar belakang dari orang tersebut. Ketika kita ingin berusaha dan berdoa, maka jalan kesuksesan kita itu akan terbuka. Namun di sini strategi, niat, serta keyakinan itu adalah faktor utama kesuksesan itu kita mulai. Di mana ada niat, keyakinan, serta ditunjang oleh strategi yang baik atau yang kuat, maka bisnis atau usaha yang kita jalankan itu akan lancar ataupun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya di sini kebun wisata gua itu juga pernah mengalami penurunan, tetapi dari situ dia belajar bahwa tidak selamanya penurunan tersebut bisa mengakibatkan kegagalan, tetapi dari penurunan tersebut kita bisa menjadikan itu sebagai suatu motivasi untuk kita melangkah maju ke depannya, sehingga kebun wisata gua ini bisa beroperasi sampai sekarang, dan pengunjungnya juga sangatlah pesat. Jadi yang ketiga yang akan saya jelaskan di sini yaitu terkait tokoh yang saya idolakan, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Nah, Bapak Sandiaga Uno ini kita bisa mengambil motivasi dari dirinya, atau kita bisa menjadikannya inspirasi bahwa Bapak Sandiaga Uno ini meyakini bahwa keberanian serta optimisme
dalam memandang masa depan menjadi kunci pembuka jalan untuk meraih kesuksesan. Selain itu, bangunan jejaring juga harus menjadi perhatian. Meskipun demikian, jejaring relasi hanya menyumbang 30% dari kesuksesan. Unsur kesuksesan selebihnya bersumber dari kerja keras dan menjaga kepercayaan. Nah, unsur kesuksesan menurut Bapak Sandiaga Uno ini selebihnya bersumber dari kerja keras dan kepercayaan. Nah, Bapak Sandiaga Uno ini menganggap bahwa hidup harus memiliki target. Jadi, tanpa target, pencapaian yang ingin diraih itu akan sulit terwujud. Jadi setelah kita kaji 3 poin di atas, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa dengan belajar berwirausaha dapat menambah atau memperluas wawasan saya terkait wirausaha tersebut. Yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya saya tidak mengetahui bisnis itu apa, aset itu apa, kewajiban itu apa, dan setelah saya mempelajarinya saya menjadi lebih tahu, dan saya juga mendapatkan motivasi dari para pembangun usaha maupun pejalan usaha bahwa kita harus berani dan serta strategi kita juga harus kuat untuk membangun suatu usaha tersebut. Ditunjang dan di sini kita juga harus optimis terhadap usaha yang akan kita jalankan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.